Sebelum kita memulai persidangan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Persidangan Pengadilan Ciamis nomor perkara 04-PDT.G-2022 Ciamis dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pak Mahdi, kalau misalkan ada peserta PPL suruh masuk aja ya, dua orang. Baik. Nomor perkara 04-PDT.G-2022 Ciamis, kami panggil penggugat saudari Lia Widiawati dan tergugat Rian Alfariji Utami, harap masuk ke ruang sidang utama. Di sini sudah ada penggugat dan tergugat ya. Penggugat, apakah benar saudara bernama Lia Widiawati? Iya. Berumur 22 tahun? Iya, benar Pak. Tergugat, apakah benar saudara bernama Rian Alfariji Utami? Iya. Atas dengan umur 26 tahun? Iya, benar Pak. Apakah saudara tergugat, saudara Rian, mengetahui kenapa saudara Rian dipanggil ke PA Ciamis? Siapa? Saya mengetahuinya. Kenapa? Istri saya menggugat saya karena dia ingin bercerai. Dia ingin bercerai. Karena kenapa? Apakah ada kesalahan dari Bapak Rian sendiri atau gimana? Ya karena dia sebenarnya saya kerja di sebuah kantor. Kemudian saya mempunyai sekretaris, dia itu perempuan. Nah, dari situ setelah sekian lama istri saya menganggapnya itu selingkuh, Pak. Seperti itu. Ya. Jadi adanya anggapan dari saudara tergugat bahwa Bapak Rian ini selingkuh gitu. Iya, Pak. Tapi dengan adanya acara persidangan ini, apakah Bapak Rian masih beritikat baik untuk tetap menjaga hubungan keluarganya? Sebenarnya saya ingin, Pak, saya ingin diteruskan, saya ingin memperbaiki hubungan kami. Tetapi dikarenakan istri saya seperti itu, nah, saya datang ke sini ingin meminta keadilan kepada Yang Mulia. Baik. Di sini ada saudara Lia ya dari penggugat. Iya. Jadi saudara Lia ini masih dibilang cukup muda, masih 22 tahun. Masih bisa dibayangkan kok kalau misalkan Ibu Lia di sini bercerai dengan putusan hakim, secara otomatis Ibu Lia akan menjadi janda muda, status di masyarakat gitu. Anggaplah kalau misalkan tadi ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumah tangga yang mengakibatkan Ibu Lia tidak tahan dengan mentalnya yang lemah, nanti akan ada permasalahan lain lagi yang timbul dari masyarakat yang menganggap bahwa Ibu Lia itu A, B, C, D dan menganggap bahwa Ibu Lia itu janda muda. Apakah Ibu Lia sanggup menahan obrolan-obrolan tetangga ataupun masyarakat di sekitar Ibu Lia? Saya sudah sanggup, Pak, karena saya sudah tidak peduli apa perkataan orang lain, karena yang mereka bilang itu tidak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Daripada saya melanjutkan berumah tangga dengan suami saya akan mengalami sakit batin gitu Pak. Jadi saya sudah benar-benar tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga saya bersamanya. Ibu Lia, apakah Ibu Lia mengetahui bahwa dalam agama juga disebutkan kalaulah pernikahan itu adanya perceraian dalam pernikahan itu adalah salah satu hal yang paling dibenci. Apakah Ibu Lia mengetahui hal itu? Iya, saya sangat mengetahui. Tetapi kenapa Ibu Lia masih memaksa untuk bercerai? Apakah tidak ada upaya untuk rujuk kembali? Saya sudah berusaha ya untuk percaya lagi, tapi
sudah benar-benar ingin berpisah dengannya. Saya udah nggak bisa lagi, benar-benar nggak bisa lagi untuk melanjutkan hubungan ini bersama suami saya. Dan untuk yang ketiga, ibu bisa bayangkan, ibu ini baru 1 tahun menikah ya, baru 1 tahun menikah tahun 2021 dan sekarang 2022 awal sudah rusak katakanlah karena adanya cerai gugatan ini. Nah, Ibu Lia bisa membayangkan bagaimana proses Ibu Lia sejak ingin menikah gitu, mempersiapkan segala dana, pikiran, tenaga. Apakah Ibu Lia apakah Ibu Lia ingat terhadap proses itu gitu? Mungkin sekarang Ibu Lia tidak terpikir ketika dulu mempersiapkan nikah uangnya hasil pinjam misalkan dari pinjaman online atau dari bank emo kan bisa jadi seperti itu. Nah, apakah Ibu Lia tidak memikirkan ke sana gitu terhadap proses pernikahan itu? Rasa itu sudah terhilangkan dengan rasa sakit saya terhadap suami saya. Saya sudah benar-benar ingin mengakhiri rumah tangga saya. Jadi tetap beritikan, tetap tidak ada itikan baik untuk kembali lagi gitu ya? Tidak. Hati, mana? Karena upaya perdamaian tidak berhasil, Bapak Rian dan Ibu Lia apakah berkenan untuk melakukan mediasi? Berkenan? Ya. Sidang dinyatakan ditunda pada tanggal 11 bulan April tahun 2022 untuk agenda mediasi para pihak. Diharapkan pada tanggal yang sudah ditentukan, Ibu dan Bapak bisa hadir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sidang ditunda. Persidangan Pengadilan Ciamis nomor perkara 4/G/2022/PAC Ciamis dibuka dan terbuka untuk umum. Nomor perkara 04/PDT.G/2022/PA Ciamis. Kami panggil penggugat Saudari Lia Widiawati dan tergugat Saudara Rian Alfariji Utami dipersilakan masuk ke ruang sidang utama. Bagaimana tergugat dan penggugat, apakah kesini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana proses persidangannya? Sudah tidak mengalami. Saya bertanya terhadap tergugat terlebih dahulu, bagaimana proses mediasinya kemarin? Kemarin sebelumnya saya ketika pulang ke rumah, kami mengundang kedua keluarga kami untuk melakukan perdamaian. Tetapi dikarenakan dia masih tetap dengan keinginannya untuk berpisah, perdamaian kemarin itu tidak bisa dilakukan. Jadi upaya perdamaiannya tidak berhasil ya? Baik, dikarenakan mediasi tidak berhasil dan upaya perdamaian juga tidak berhasil juga, sidang dinyatakan ditutup untuk umum. Untuk agenda yang sekarang adalah agenda pembacaan surat gugatan. Silakan kepada penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Yang mulia, izinkan saya untuk membacakan surat gugatan. Saya ini ingin mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus-menerus dengan alasan perselingkuhan atau alasan adanya orang ketiga. Dan saya mohon yang mulia agar mengabulkan gugatan saya. Terima kasih. Pertengkaran seperti apa ya Bu? Yang pertama, ya pertengkaran secara lisan gitu. Dia selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar. Saya tidak suka laki-laki yang kasar. Berarti pertengkaran secara lisan. Ya. Kalau secara fisik? Enggak. Berarti enggak. Enggak. Hanya secara lisan saja. Hanya secara lisan. Apakah dalam pertengkaran itu sering terjadi di keluarga Ibu Lia dan Bapak Rian? Akhir-akhir ini sering terjadi karena kasus perselingkuhan. Karena kasus perselingkuhan. Apakah benar
apa yang menjadi dugaan Ibu Lia perselingkuhan itu ada? Iya, ada. Saya yakin. Kenapa bisa yakin? Yang pertama, saya pernah menyadap WhatsApp suami saya di laptop. Saya lihat, saya mendapatkan chat dari siapa itu, dari perempuan, dari selingkuhannya. Mungkin itu ada kata sayang-sayangan, kan itu nggak logis ya. Kalau misalkan kalau itu teman kantornya, masa dia tidak tahu suami saya sudah menikah? Kalau udah tahu suami saya menikah, dia tidak akan mungkin manggil sayang-sayangan. Ya. Baik. Hanya itu saja. Ada lagi yang lain? Yang kedua, seperti saya pernah mau makan-makan bersama teman-teman arisan gitu. Nah, di tempat makan itu secara langsung dan secara tidak sengaja saya melihat suami saya bersama wanita lain sedang bermakan siang gitu, dan dia sambil pegangan tangan. Kalau misalkan iya itu temennya, masa sambil pegangan tangan, kan nggak ngerti saya juga. Itu dia selingkuh. Ya, begitu yang mulia. Baik. Ada yang Ya, saudara penggugat, saudari penggugat, dari mulai kapan terjadinya pertengkaran itu? Dari 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, Pak. Iya. Ya. Baru Sudah mulai sering terjadi pertengkaran gitu. cukup ya. Baik, karena dinyatakan cukup ya. Apakah agenda selanjutnya dilanjutkan ke agenda jawaban? Apakah saudara Rian ingin mengajukan jawaban? Ya Pak, Secara tertulis apa secara lisan? secara lisan saja Pak. Oke, boleh secara lisan. Jadi begini Pak, dari mulai awal pernikahan kami, sikap istri saya itu memang dari awal sudah posesif, terus masih labil, dan emang sering curiga gitu Pak. Nah, terkait perselingkuhan yang dianggap oleh istri saya, itu adalah teman kantor saya. Saya memang udah dekat bersama dia. Dia itu sebagai sekretaris saya, karena memang ada hubungan, bukan hubungan sih Pak, itu adalah chemistry dari di dalam kantor saya. Nah, jadi itu cuma teman dekat saya Pak, tidak selingkuh saya. Masa Ibu Lia, tolong ditahan dulu apa yang akan dikatakannya, karena sekarang giliran Bapak Rian untuk menjawab, biar juga panitera pengganti tidak kesulitan untuk mencatatnya. iya. Ya, nanti dipersilakan lagi ya kalau mau berbicara. Nah, Silakan lanjutkan. Terus begini Pak, terkait yang di rumah makan itu sebenarnya saya banyakkan Pak. Itu pulang dari kantor, saya itu makan-makan. Biasanya kalau misalkan menjelang hari libur, nah di sana kami mengajak rekan-rekan kantor saya untuk makan bersama di restoran atau di mana. Nah, kebetulan ketika saya bersama dengan rekan kantor saya, datanglah istri saya. Kemudian Gimana? saya sering dituduh Pak. Sering dituduh ya? Iya Pak. Saya dituduh selingkuh Pak. Padahal itu tidak sama sekali Pak. Itu cuma kegiatan kantor saja Pak. Jadi Ibu Lia ini menganggap bahwa Bapak Rian itu selingkuh gitu ya, menuduh. Padahal kejadian yang sebenarnya adalah Bapak Rian itu sedang menjalin chemistry dengan anggota yang ada di kantornya, seperti itu. Ya, Pak. Jadi itu merupakan pola untuk mendekati karyawan-karyawannya gitu. Ya memang begitu. Karena kan saya sebagai manajer di kantor tersebut. Tapi Bapak Rian merasakan nggak kira-kira apa yang dirasakan oleh Ibu Lia? Seperti apa ketika melihat Bapak Rian berpegangan tangan gitu? Itu bukan, sebenarnya itu cuma salaman Pak. Oh, Bukan salaman. begitu, bukan berarti saya berpegangan selama saya makan, bukan berarti saya berpegangan tangan terus menerus. Tidak seperti itu. Karena memang kebetulan mungkin dia melihat saya ketika salaman, dia menganggapnya itu berpegangan tangan seperti itu. Terus terkait dengan chat yang dikatakan sayang-sayangan oleh Ibu Lia, apakah hal itu benar terjadi? Itu memang benar, tapi bukan berarti saya memakai hati saya Pak. Itu kan kata saya tadi chemistry dari rekan kantor kami memang seperti itu semuanya.
Oh, jadi pola yang diberlakukan oleh kantornya itu seperti itu ya? Iya. Dan memang sekretaris saya juga sudah mengetahui saya mempunyai istri. Ya, meskipun dengan dalih sayang-sayangan gak jadi masalah itu mah ya. Yang terpenting Iya. kedekatan kantor gitu. Memang kan semuanya seperti itu. Iya, profesional aja dia. Oke. Agenda jawaban telah selesai. Sekarang giliran agenda replik. Apakah saudari Lia sebagai penggugat akan mengajukan replik? Ya, Secara tertulis apa secara lisan? secara lisan. Silakan. Tadi mengenai kata dia sudah biasa itu, sudah terlalu sering ya sayang-sayangan gitu. Gak wajar lah, gak wajar dia sayang-sayangan. Dia tidak memikirkan perasaan saya. Oke, menurut dia itu masalah sepele, Pak. Tapi menurut saya itu bukan masalah sepele. Karena masalah sepele yang dibilangkan oleh orang lain belum tentu oleh dianya itu termasuk masalah sepele, bukan. Menurut saya itu masalah yang besar. Itu sudah terlalu sering, Pak. Nggak sekali dua kali. Dia terlalu sering. Itu, Pak. Saya sudah benar-benar nggak tahan lagi. Saya benar-benar ingin berpisah dengan dia. Jadi tetap bahwa Ibu Lia tidak ada itikat baik untuk bersatu kembali ya? Tidak. Dikarenakan perselingkuhan yang memang sering terjadi. Iya. Apakah perselingkuhan yang dilakukan oleh Bapak Rian dilakukannya cuma satu kali, hal ini saja gitu, atau pernah dilakukan lagi? Pernah, Pak. Pernah. Ya. Jadi bukan yang sekali ya? Iya. Sering melakukannya? Iya. Ya. Silakan Pak Hakim, siapa tahu ada yang mau. Oke. Untuk agenda selanjutnya, karena replik sudah selesai, sekarang giliran duplik. Apakah Bapak Rian ingin mengajukan duplik atau sudah cukup? Mengajukan Pak. Secara lisan apa tulisan? Lisan. Silakan. Kalau dari saya sih, sebenarnya saya tidak ingin melakukan perceraian. Dikarenakan hubungan kami yang masih seumur jagung, dan memang kalau misalkan secara logika yang namanya hubungan kan bisa diperbaiki, Pak. Saya hanya ingin meminta tolong dan minta keadilan untuk melanjutkan pernikahan saya, Pak. Ya. Memang kalau dari segi data ya, Bapak Rian dan Ibu Lia baru seumur jagung atau tidak lebih dari 1 tahun menikah. Tetapi permasalahannya adalah ketika Ibu Lia tadi menggugat Bapak Rian dengan alasan selingkuh, bisa dipertanggungjawabkan nggak apa yang menjadi tuduhan dari Ibu Lia dengan perselingkuhan itu? Apa yang menjadi alasan Bapak Rian ingin tetap melanjutkan hubungan? Apakah hanya sekedar dengan baru seumur jagung umur pernikahannya, atau ada hal lain? Ya, memang sebenarnya kan saya tidak selingkuh, Pak. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh dia. Kemudian saya juga kerja di kantor itu untuk menafkahi dia. Begitu, Pak. Jadi meskipun dengan kata-kata sayang-sayang, dengan pegangan tangan, Bapak Rian akan melakukannya gitu. Nah, kalau misalkan dia memang sudah tidak suka, ya memang bisa saya perbaiki, Pak. Bukannya malah berpisah. Saya Ya. tidak ingin berpisah, Pak. Tapi tadi yang dikatakan di agenda replik oleh Ibu Lia bahwa Bapak Rian bukan yang sekali melakukan hal ini gitu. Ya memang kan kata saya juga kan itu untuk pendekatan, Pak. Oke, untuk pendekatan. Tapi apakah ada komunikasi dengan Ibu Lia bahwa ini hanya pendekatan gitu dari awal? Kalau komunikasi tidak, Pak. Tidak. Cuma ya memang dari dulu, dari awal ya adanya kantor itu memang seperti itu, Pak. Seperti itu. Tapi kenapa Bapak Rian tidak berkomunikasi terlebih dahulu ke Ibu Lia bahwa sistem kerjanya seperti itu? Mengapa saya tidak berkomunikasi kepada dia? Karena memang sikap dia dari awal, Pak, sudah posesif, Pak. Jadi gampangan gitu. Apabila misalkan saya berbicara kepada dia, kerjaan saya di kantor tidak akan benar. Pasti bakal terjadi masalah terus-menerus, Pak. Dikarenakan posesifnya gitu. Iya. Apakah ada yang didengar? Lanjut. Oke. Untuk agenda selanjutnya yaitu persaksian. Apakah dari pihak penggugat Ibu Lia membawa saksi? Ya. Membawa saksi. Saudara dari tergugat apakah membawa saksi? Iya, Pak. Mau. Membawa saksi. Silakan Pak untuk dipanggil saksinya. Kami panggil saksi-saksi
penggugat Saudari Lia Widiawati untuk masuk ke ruang sidang utama. Berapa orang, Bu? Dua. Dua. Apakah ada bukti tertulis Ya. seperti buku nikah? Boleh dikedepankan ya? Boleh. Ini yang saksi bawa fotokopi KTP. Saudari saksi Lutfi bin Dadang, Ya. Adinja binti Dudung. Saudari saksi siap untuk menjadi saksi? Sudah siap? Menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya sudah siap? Siap. Saudari saksi siap untuk disumpah? Siap. Boleh berdiri. Ikuti kata-kata saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Boleh duduk kembali. Bapak Lutfi ini hubungan dengan penggugat itu apa? Siapa? Saya sebagai kakak Kakak dari Lia Widiawati. dari Umurnya berapa, Pak? saya umurnya 27. 27. Kalau Ibu Aji, saudari Saya ibunda dari ibunda kandung dari Lia Widiawati. Ibunda kandungnya. Aduh, Bu. Kalau ini ibu kandung harusnya dibawanya ke pasar, ke mall. Ini malah dibawa ke pengadilan, Ibu ya. Bahagiain. Hubungan dengan penggugatnya ibu kandung ya. Bapak tahu mereka menikah tahun berapa? Saya tahu tahun 2021 2021 bulan awal bulan Januari. Oh, Januari. Setelah menikah mereka tinggal di mana? Setelah menikah mereka tinggal di Peru, Perumdahnya. Perum dan Lia yang di Darussalam. Ya, yang Mereka tinggal bersama. mereka tinggal bersama. Dia meninggalkan ibunya Lia. Ya. Terus untuk sekarang mereka masih tinggal bersama. Untuk sekarang mereka sudah berpisah Oh, berpisah dari rumah masing-masing. dari Perumnya itu. Di- Kalau yang di Perum itu siapa? Kalau yang di Perum itu dia Dia yang di Perum atau di mana? Lia yang ada di Perum dan laki-lakinya pulangan ke Manado. Oh. Setelah menikah, Bapak sering melihat pertengkaran mereka. Saya pernah melihat 2 kali karena saya juga seperu ataupun Oh, Bapak tetangganya, Ya. rumahnya dekat, dekatan. saya sebagai kakak tapi saya seperu gitu kan, dekat lah. Saya sering juga main gitu kan ke adik saya pernah melihat 2 kali percekcokan adu mulut dan lain sebagainya. Saya pernah melihat. Berarti hanya adu mulut, tidak sampai ke fisik. Sudah pernah didamaikan oleh Bapak? Saya pernah mendamaikan 2 kali tetapi tidak bisa didamaikan. Tidak ada hasilnya. Tidak ada. Kalau sekarang saya kasih kesempatan untuk mendamaikan mereka, Bapak siap? Saya tidak siap. Oh, tidak siap. Kalau Ibu pernah melihat mereka bertengkar? Iya pernah Pak. Pernah. Iya. Berapa kali Ibu? 2 kali ketika saya nengok anak saya di Peru. Oh, Ibu lagi menjenguk, Iya. menjenguk Lia itu Ibu melihat atau hanya curhatan Lia ke Ibu? Curhat dan melihat juga seperti Oh, itu. curhat. Lia sering curhat ke Ibu Iya. tentang lelakinya itu. Tentang masalah rumah tangga itu. Oh, iya. Kalau Ibu sudah pernah mendamaikan Lia sama Pernah. suami? Berapa kali Bu? 2 kali Ada hasilnya? tidak ada. Tidak ada sama sekali. Iya. Kalau saya sekarang kasih kesempatan untuk Ibu mendamaikan, oh, tidak. Sudah ya? Boleh. Kami panggil saksi-saksi dari saudara tergugat Rian Alfariji Utami untuk masuk ke ruang sidang utama.
Ada foto. Ya, data saksinya. Ya, data saksinya ada. Oh, oke. Saudara Bapak Deden bin Dadan. Alamatnya di mana? Saya di Perum Mutiara. Hubungan saudara dengan Bapak Rian? Sebenarnya gini Pak, saya itu agak jauh ya, agak jauh, terus juga nggak ada kerabat apapun sama Pak Rian, cuman dia itu teman saya. Saya ini kan pegawai Kosipa ya Pak, pegawai Kosipa, dan di rumah beliau itu, yang dulu rumah beliau itu di Perum Dahlia itu banyak juga nasabah-nasabah saya di sana. Nah saya sering ke sana dan selalu istirahat di rumah beliau di Parian. Jadi sudah kenal dan kenal dekat kayak gitu sama beliau. Saudara Bapak Fuad, betul? Ya, betul. Ah, ya betul. Tinggal di mana? Tinggal di Dewasari. Dewasari. Siapanya Bapak Rian? Saya Pak Mandi. Bapak-bapak saksi, saudara-saudara saksi, apakah Bapak siap untuk menjadi saksi? Siap untuk disumpah? Siap. Silahkan untuk berdiri. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi. demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Ya, silahkan kembali. Dari Bapak Deden terlebih dahulu ya. Bapak Deden, apakah Bapak tahu bahwa mereka pernah menikah di? Tahu Pak. Tahu. Itu pernikahan beliau itu awal tahun pada tahun 2021. Ya, tahun 2021. Januari kalau nggak salah. Setelah menikah, mereka tinggal di mana? Setelah menikah itu awalnya sih mereka itu nggak tahu tinggal di mana, tetapi pas saya sering ke Perum Dahlia, saya tahu bahwa mereka itu tinggal di sana, kayak gitu. Saya sering ke sana untuk keliling-keliling ke para nasabah saya, kayak gitu Pak. Semenjak Bapak kenal dengan Bapak Rian ya, sebelum itu apakah mereka berdua hidup rukun dalam rumah tangganya? Pas awal-awal kesana itu saya lihat ya Pak, saya lihat dengan mata saya sendiri bahwa hubungan mereka itu baik-baik saja, kayak gitu, baik-baik saja. Cuma sekarang Rian itu agak sedikit murung kayak gitu, dan saya juga pernah bilang ke dia kenapa, ada apa, kayak gitu. Tapi dia gak bicara. Cuman saya dengar dari tetangga-tetangga bahwa istrinya itu posesif banget katanya. Terus fitnah-fitnah segala macam ke Parian. Jadi saya lihat sekarang bahkan kata tetangga saya kan seminggu ke belakang ataupun beberapa minggu ke belakang itu saya kan nggak sempat ke Perum itu lagi ya Pak. Nah, kata tetangga saya, kata tetangga di sana, nasabah saya katanya mereka sudah nggak serumah lagi, katanya kayak Cukup, gitu. ya, cukup ya. Bapak Deden tahu apakah mereka bertengkar? Tahu Pak, tapi cuma tahunya nggak melihat secara langsung ya Pak, karena saya kan cuma istirahat doang di rumah beliau. Cuman saya dekatnya cuma sama. Jadi Pak tidak Deden. tahu secara langsung ya, tidak melihat secara langsung ya? Iya. Nah, cukup Pak Deden. Lalu apakah Bapak sudah pernah mendamaikan? Belum sih Pak, belum ya. Jikalau saya memberikan kesempatan Bapak Deden untuk mendamaikan mereka, apakah Bapak siap? Kayaknya enggak sih Pak. Ya.
Terima kasih Pak Deden. Lalu selanjutnya Bapak Fuad ya. Ya, Bapak Fuad. Bapak tahu bahwa mereka sudah menikah? Tahu. Tahu. Tahun berapa mereka menikah? Tahun 2021. 2021 ya. Setelah menikah, mereka tinggal di mana? Sebelumnya tinggal di rumahnya orang tuanya dia. Ya. Kemudian supaya dekat ke tempat kerjanya pindah ke Peru tinggalnya. Apakah Bapak tahu bahwa mereka itu pernah bertengkar dan melihat secara langsung atau tidak? Tahu, sering melihat. Sering. Oh iya. Apakah Bapak sudah pernah mendamaikan? Pernah beberapa kali, 3 kali. Oh ya, jikalau saya kasih kesempatan Bapak untuk mendamaikan kembali, apakah Bapak siap untuk mendamaikannya kembali? Kalau mendamaikan kembali mungkin tidak ya. Karena sudah beberapa kali saya mendamaikan. Ya sudah cukup, terima kasih. Silakan untuk keluar ruangan. Agenda pembuktian telah selesai, baik itu dari pihak penggugat ataupun tergugat. Sidang kali ini akan dilanjutkan dengan kesimpulan yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 hari Senin bulan April tahun 2022. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi nanti Bapak Rian selaku tergugat dan Ibu Lia selaku penggugat nanti hari Senin tanggal 11 minggu depannya Bapak-bapak kesini lagi ya. Bapak sama Ibu kesini lagi untuk agenda kesimpulan. Sidang ditunda dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Persidangan Pengadilan Agama Ciamis nomor 4 PDT-G-2022-PA Ciamis dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik. Silakan dipanggil. Nomor perkara 04 garis miring PDT G garis miring 2022 garis miring PA Ciamis. Kami panggil penggugat Saudari Lia Widiawati dan tergugat Rian Alfariji Utami. Dipersilakan masuk ke ruang sidang utama. Bagaimana dari tergugat dan penggugat, apakah datang ke sini dengan keadaan sehat? Apakah kemarin ada upaya untuk mempertahankan? Ada Pak. Ada. Dari Ibu Lia, apakah ada upaya untuk mempertahankan kembali hubungannya? Sudah tidak bisa lagi, Pak. Sudah tidak bisa lagi. Benar, jadi Ibu Lia sudah beriktikad bulat untuk tetap bercerai dengan Bapak Rian. Iya Pak, saya sudah ingin benar-benar bercerai dengan dia. Sudah benar-benar ingin bercerai ya, tidak bisa diganggu gugat. Tidak. Jadi gini Pak, apa yang dikatakan oleh Tunggu dulu Bapak Rian, Gini, karena Pak. saya belum mempersilahkan Bapak Rian untuk berbicara, jadi tahan dulu Ya, maaf. agar proses persidangannya bisa berjalan dengan maksimal. Ya. Jadi gimana? Ya sudah tidak bisa lagi, sudah tidak tahan lagi bersama dia. Sudah nggak mau lagi, Pak. Gak mau lagi. Iya. Seandainya Ibu Lia dikasih kesempatan bahwa Bapak Rian benar-benar ingin berubah semenjak datang ke pengadilan ini, apakah Ibu Lia bersedia? Sudah tidak bersedia lagi. Karena sebelumnya saya sudah ngasih Kesempatan. untuk beberapa kalinya gitu. Masa sekarang dikasih lagi dia saya sudah benar-benar kehilangan kepercayaan saya. Tuh, Pak. Oke. Jadi saya sudah tidak mau lagi. Ibu, dengan datangnya Bapak beberapa hari di sini itu tandanya Bapak itu memperjuangkan varian itu. Apalagi Memperjuangkan hubungan itu. Apalagi Bapak Rian masih muda kan, masih gagah, masih sehat, masih rajin bekerja. Apakah tetap ingin bercerai? Buat apa Pak kalau rumah tangga dilanjutin kalau badan tersakiti? Ya mengingatkan. Mendingan saya mengakhiri saja rumah tangga ini. Karena agenda kesimpulan, agenda perdamaian, proses perdamaian tidak
selesai dan kedua belah pihak tidak ada itikat baik untuk melanjutkan kembali, maka sidang tertutup untuk umum. Silakan, karena sesuai dengan apa yang telah dikatakan kemarin bahwa agenda sekarang adalah agenda kesimpulan, silakan Ibu Lia terlebih dahulu untuk membacakan kesimpulannya. Yang mulia izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Jadi saya mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan alasan karena ada orang ketiga. Jadi tetap ingin bercerai. Saya tetap ingin bercerai. Silakan kepada Bapak Rian untuk membacakan kesimpulannya. Ya Pak, jadi saya menerima saja apa yang Kenapa menerima? Karena dia itu sebenarnya seolah-olah dia itu merasa orang yang paling disakiti Pak, merasa orang yang paling yang paling disakiti karena kesalahan dia sendiri, dan saya tidak bisa seperti itu terus Pak, batin saya juga terganggu. Ya lebih baik kita sudahi saja daripada memang tidak ada benang merah dari apa yang dilakukan kemarin-kemarin. Ya apa gunanya kalau seperti ini terus. Baik dari penggugat ataupun tergugat sekarang berkesimpulan untuk bercerai dengan alasan yang telah disebutkan tadi. Baik, karena agenda kesimpulan telah selesai, dinyatakan sidang terbuka untuk umum. Nah, untuk agenda selanjutnya adalah putusan majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah. Sidang di skorsing terlebih dahulu. Skor dicabut. Kami panggil nomor perkara 04 garis miring PDTG garis miring 2022 garis miring PH Ciamis. Kami panggil penggugat yang saudari Lia Widawati dan tergugat Rian Alfariji Utami. Dipersilakan masuk ke ruang sidang utama. Sesuai dengan tadi ya, bahwa kita akan membacakan putusan majelis hakim. Apakah Bapak Rian dan Ibu Lia sudah siap menerima keputusan ini? Siap. Siap. Baik, saya akan membacakan putusan dari musyawarah majelis hakim. Putusan nomor 4 PDT garis miring G garis miring 2022 garis miring PA Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara Saudara Lia binti Hasan dengan umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Institut Agama Islam Darussalam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di dusun Sadananya sebagai penggugat, melawan Rian bin Sodikin dengan umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan perguruan tinggi Universitas Galuh, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di kampung Sadananya sebagai tergugat, duduk perkara, menimbang, dan seterusnya. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro dari tergugat kepada penggugat. 3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp670.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin tanggal 18 April tahun 2022 Masehi bertepatan dengan 3 Ramadan 1443 Hijriah oleh Faujan Badrut Taman sebagai ketua majelis dan Fikri Iqbar dan Pani Muhammadur. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota dan didampingi oleh
oleh Lutfi SAG sebagai panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh kuasa hukum baik penggugat ataupun tergugat. Silakan kepada Bapak dan Ibu Lia untuk mengambil berkas yang ada di depan. Sekarang baik dari tergugat ataupun penggugat ya Bapak dan Ibu Lia sudah resmi bercerai. Saya harap ketika sudah resmi bercerai ini tetap silaturahminya terjaga. Semoga tidak ada perselisihan yang berkepanjangan antara Bapak Rian dan Ibu Lia. Silakan Ibu Lia untuk membawa belangko di depan. Untuk akta cerainya nanti tanyain aja. Apakah ada persidangan? Tidak ada. Tidak ada. Karena tidak ada persidangan lagi, persidangan pengadilan Ciamis dinyatakan ditutup.